Oke, selamat siang Bang Manik, Ledoglas. Kita mau menganalisa kecelakaan, khususnya video kecelakaan yang udah pernah terjadi. Oke. Jadi nanti kita akan nonton bareng-bareng nih video kecelakaan, terus kita akan analisa dan kita akan saling sharing pengalaman atau sharing-sharing cerita nih dari pengalaman dari Pak Manix dan juga dari Ledoglas nanti. Ya. Kita akan saling diskusi kira-kira apa aja sih insight-insight yang sekiranya bermanfaat buat kita sebagai personil HSE. Seperti itu ya Bang Manix ya dan Lay Douglas ya. Ini saya akan Oke. putarkan video dulu nih. Ini ada video yang pertama. Ini apakah sudah terlihat? Sudah. Sedang Lay? Oke, kita putar ya. Ya. Ini jalan tol ya? Iya, ini lagi di jalan raya nih. Ronaldo. Kayaknya bis antar kota atau apa ini? Antar kabupaten kayaknya nih, Pak Manix nih. Waduh. Rambutnya juga unik ya. Aduh. Iya, Hilang. dia langsung ininya ya. Langsung after kejadiannya ya. Kena kaki tuh. Dia sampai ini ya, sampai melewati batas ya. Melewatin batasnya ya. Iya. Sampai ke jalur sebelahnya ini. Ke jalur berlawanan. Iya, dia makan itu pembatas jalan. Penyebab ya? Ya. Mengapa ini si Ronaldo Kuncung tadi? Ya. Oke, Ronaldo Kuncung, kamu sudah pensiun main bola. Kamu jadi pengemudi bis. Iya. Ya, tadi dia udah terlihat tuh. Matanya sudah merem. Iya. Ya, matanya sudah merem dan juga dia nyetir udah menggunakan mata batin, itu namanya dia. Iya. By feeling nih. Main feeling itu udah, dia main feeling itu. Nah, Main feeling udah. Nah. Ya kan? Semenjak dia pensiun jadi pemain bola, dia jadi pengemudi truk atau bis ya. Bis ya, ini bis. Atau bis. Nah, ini jadi sudah, menurut saya ya, ini terlihat jelas ya dia ngantuk, ya mungkin kondisinya dia lelah. Mungkin juga kalau kita tarik ke belakang lagi, mungkin istirahatnya di malam hari nggak lancar ya, atau terganggu. Mungkin juga ada permasalahan dari sisi psikologis, dari sisi keluarga, kita juga nggak tahu. Menurut saya sih itu ya. Yang jelas ini bisa kita kategorikan ini dia fatigue ya, atau mengantuk. Oke, Le Douglas berarti tadi fokusnya adalah ke fatigue ya. Fatigue atau kelelahan kerja. Tadi kalau kita lihat memang ada indikasinya ya. Yaitu tadi si Ronaldo tadi matanya mulai terpejam. Terus tadi ada nguap juga kayaknya ya? Iya. Ada nggak dia menguap tadi ya? Jadi terlihat memang dari ciri-ciri fatigue ya atau kelelahan. Dan mungkin dari fokusnya lagi, tadi yang menjadi critical point juga, ini adalah high potential insiden ya. Jadi potensinya sangat besar sekali untuk dampaknya sangat besar. Kenapa? Karena ini jelas angkutan yang dibawa adalah bis, di mana bis itu membawa banyak orang ya. Tadi kalau kita lihat penumpangnya itu ada berapa banyak ya. Jadi kalau seandainya terjadi kejadian seperti tadi, untungnya tadi masih ada pembatas, dia nggak ngelewatin jalur dan nggak bertabrakan dengan kendaraan yang ada di jalur lainnya. Kebayang kalau misalnya lebih daripada itu, maka korban jiwa mungkin nggak cuma 1-2 orang aja ya. Tapi jelas dari kesalahan si Ronaldo tadi ya bisa berakibat ke penumpang lainnya gitu ya. Douglas dan Pak Manik. Walaupun mungkin tadi dari video tadi mungkin kita nggak tahu secara detail ya kira-kira kenapa penyebab fatigue-nya. Karena kalau kita tahu fatigue itu kan penyebabnya mungkin luas ya. Apa karena kurangnya dari faktor fisik
kurang jam tidur misalnya, atau memang dari faktor stres mental gitu ya Pak Manix ya? Iya. Atau lain. Cuman kalau kita lihat dari kejadian tadi yang di video, itu bisa kita simpulkan lah ya bahwa memang eh, penyebabnya adalah dari tindakan tidak aman, yaitu adalah fatigue tadi, kelelahan kerja. Nah, mungkin dari sini kira-kira ada sharing pengalaman nggak Pak Manix dan Lay Douglas? Kalau tadi kan contohnya mungkin di jalan tol ya atau jalan raya ya, yang di mana itu bisa terjadi di mana aja nih. Nah, coba kalau punya sharing pengalaman kah Pak Manix dan Lay Douglas, mungkin di jalan tol juga atau jalan raya atau di tempat kerja terkait dengan fatigue nih. Oke, aku duluan ya. Boleh, Langsung. silakan Pak Pak. Manix. Jadi ada pernah tuh kali itu dia bawa mobil ya. Ini kebetulan mobilnya pickup, jadi berdua lah. Nah, dia perjalanan kembali dari tempat kerja mau ke akomodasi tempat tinggal lah, katakanlah barak ya. Kalau kata bilangnya ini barak. Nah, di tengah jalan entah kenapa mereka itu si drivernya sorry, si penumpang ngantuk tidur, ya kan? Nah, sampai di tengah jalan si driver juga tidur ngantuk. Jadi Menular. jadi jadi pas kecelakaan itu mereka sama-sama ngantuk. Ngantuknya Nggak, menular, Pak. ngantuknya menular gitu ya. Eh, ya kemudian mobil itu terbalik, ya, mobil terbalik. Ya, jadi mereka itu sekarang waktu pas kecelakaan itu jadi mereka tidurnya di rumah sakit, bukan tidur di mobil lagi. Untungnya Nah ini, tertidur ya Pak Manix ya, iya, bukan tidur terus-menerus gitu ya. iya tertidur apa namanya napping lah, tidur sebentar lah gitu ya, Iya. sebentar. Nah itulah pengalaman yang aku ini sih. Mereka memang gimana ya? Eh, Kalau mengantuk itu ya, kalau aku sebagai seorang driver itu biasanya kalau malam kurang tidur tuh, kalau aku ya. Karena aku juga bawa mobil, kalau malam kurang tidur, terus kemudian cahaya di depan kita atau terlalu terang gitu ya, terang banget sehingga kita harus berkonsentrasi sampai gitu, atau kabut juga, atau kabut Betul. terlalu pekat ya, atau cahaya terlalu terang, matahari terlalu terang gitu, itu biasanya akan kita akan semakin mengantuk. Apalagi kalau kita kurang tidur ya, kurang tidur itu. Nah, itu yang paling pernah gue alami seperti itu. Oke. Kalau di tempat kerja mungkin Pak Manix atau Lay Douglas pernah punya nggak kasus atau pernah nanganin nih kejadian-kejadian kecelakaan di mana karena fatigue nih, yang mungkin masih berkesan sampai sekarang nih Pak Manix atau Lay Douglas? Mungkin Douglas lah. Mm-mm. Saya Ya. tempat kerja ya pernah sih. Pertama ya dia karena ngantuk akhirnya menabrak. Itu kejadiannya di malam, di sekitar jam 8 ya, sekitar jam 8 malam. Makanya setelah itu di suatu konsesi ya, di suatu konsesi minyak dan gas itu nggak boleh ada driving at night, itu udah nggak ada Malam. lagi. Dan salah satu konsesi membuat kebijakan seperti itu karena sempat 2 kali kejadian karena ngantuk, dan itu sudah lewat dari jam 6. Jadi akhirnya dibatasi bahwa bawa mobil baik itu LV ataupun heavy equipment ya sampai jam 6 batasnya gitu. Itu satu ya. Yang kedua ya karena ngantuk, sempat juga tuh yang kayak Pak Manik bilang tadi. Ya, jadi capek ya, mungkin dia capek, udah akhir shift, udah capek. Terus kawannya yang di sampingnya tidur, pasang lagu juga yang sendu-sendu, ya, akhir shift pula, udah dua-duaan tidur. Cari bantal ya. Pas dia bangun-bangun, loh kok di rumah sakit, ya kan?
Ya Ya, itu tidurnya barengan juga. iya, makanya sebenarnya penting ya untuk kita yang duduk di depan, terlebih ya penumpang yang di samping pengemudi, itu penting untuk melakukan monitoring ke si pengemudi di samping Iya, kita. Iya, jadi jangan ikutan tidur. iya, Kalau iya, dia iya, iya. tidur, ibaratnya kalau kita bicara PDCA ya, ibaratnya yang mengecek tuh nggak ada. Iya. Udah akhirnya ikutan. Untung bangun-bangun di rumah sakit. Coba bangun-bangun di neraka, bingung juga kita. Dan Ya kalau karena iya. aku juga pernah sih itu yang naik Grab ya, naik Grab gitu. Itu di tol itu tiba-tiba kok ini si driver kok melambat, padahal jalan lurus gitu kan. Aku lihat, ya elah, tidur dia. Hmm, Jadi karena ini kan bawa bawa keluarga ya, bawa istri gua dan anakku, aku ajak ngobrol aja. Oh Yes. Pak, gimana hmm, gini-gini. Dia buka mata lagi gini-gini kan gitu kan. Tapi ya ya udah emang kalau kalau pengemudi taksi sih kadang-kadang ya gimana ya, mereka juga dibilang kebutuhan ekonomi gitu ya. Tapi Iya. kalau hmm, kita di daerah tambang atau daerah pekerjaan kita ya jangan bawa lah apa namanya, kalau seandainya seandainya ada teman yang bisa bawa bawa mobil udah tukeran gitu. hmm. Nah, tukeran jangan sampai dipaksakan terus, kasihan dia juga nanti celaka, kita celaka berdua. Betul, betul. Betul, Pak Manex. Nah, tadi menarik tuh yang dibilang Bang Douglas tadi. Mungkin pengalaman tadi tuh yang pengaturan malam dilarang, night driving itu tuh lebih banyak mungkin di migas ya, lah ya, betul ya, Yes. istilahnya ya. Tahu. Kalau dulu kan sering tuh ada istilah journey management plan ya, salah satunya itu ya. Jadi Betul. pastinya ada pre-start check dulu, diperiksa dulu kendaraannya, terus Ya. kedua diatur dulu nih kalau perjalanannya misalnya Jakarta ke Bandung 2 jam atau 3 jam. Nah, Ya. dipastikan dulu kalau berangkatnya jam segini, misalnya berangkatnya jam 2 siang, kemungkinan estimasi sampai Bandung jam berapa nih? Berapa Sebelum betul? maghrib atau setelah maghrib? Kalau setelah maghrib, nah itu biasanya ada tingkat approval ya, Le, ya. Ya. Jadi harus Hmm. minta approval dulu ke level-level yang tinggi dulu nih. Kalau memang semakin beresiko, benar-benar sampai harus naik driving dan itu keperluannya perlu, nah itu yang harus bertanggung jawab itu benar-benar adalah pemimpin tertinggi dari perusahaan tersebut gitu ya. Jadi Ya. ada hierarkinya tadi approvalnya sampai ke situnya gitu. Dan yang menarik lagi yang bilang tadi adalah ada yang namanya body system ya. Jadi kalau Yes. saat perjalanan itu setidaknya tadi itu kita enggak depend atau bergantung banget sama si drivernya aja. Perlu ada temen juga ya. Ya. Dan Yes. temennya itu tuh nggak boleh dia sampai dia tuh punya tugas juga walaupun dia nggak ngendarain unit, nggak ngendarain Mhm. kendaraan tadi, tapi dia memiliki tanggung jawab untuk ngecek si driver tadi gitu Driver biar nggak ya. sampai ngantuk. Nah itu menarik tuh karena itu udah jalan juga deh. Walaupun lebih banyak itu di oil and gas ya lah ya. Nggak Ya. tahu Ya. juga nih apa sekarang ini udah mulai berjalan nih di perusahaan logistik atau di industri lain nih lainnya. Ya. Bahkan dulu tuh terkait journey management itu sampai ada satu tim dulu yang harus cek. Misalnya dia bawa bawa mesin atau bawa material atau something yang tingginya berapa meter tuh. Nah, Betul. itu harus dicek tuh kabel listrik atau kabel apa yang melintang yang mungkin ada risiko terkena di jalan, Hmm, itu harus dicek dulu. iya. Jadi harus dibatas ketinggian berapa kita bisa lewat. Itu ada. Karena dulu pernah ada kejadian tuh. Hmm, Salah satu kontraktor yang bawa alat, akhirnya kena dia di mana di kabel listrik karena hmm, si journey management plan-nya nggak jalan hmm. gitu. Jadi tadi salah satu kontrolnya ya ada route assessment tadi ya, Yes. melihat perjalanannya. Mungkin itu sebelum mulai proses untuk transportasi tadi ya. Jadi ada Betul. dilakukan dulu tracknya kemana, route-nya itu dianalisa dulu. Mulai dari tinggi muatannya apakah ada menghalangi, terus juga dari adakah blind spot seperti itu ya. Lah ya salah satunya ya.
Nah, itu dia. Betul. Nah, pertanyaan berikutnya nih, Lai Douglas dan Pak Manix, mungkin karena sekarang kan kita bekerja di pertambangan. Ya. Terus kalau kita bicara soal fatigue, kenapa sih sebenarnya ini dominan banget terkait dengan profesi operator gitu? Kayaknya kita jarang ya, nggak tahu apa menurut pandangan saya aja nih, kayaknya jarang deh kalau fatigue itu misalnya ke mekanik yang mengalami kecelakaan karena fatigue, atau Ya, ke ya. pekerja konstruksi gitu, mengalami fatigue. Lebih banyak ini adalah ke operator kendaraan atau alat berat tadi, atau mungkin operator-operator yang ada di industri manufacture misalnya, yang pekerjaannya itu memang berulang terus gitu. Kira-kira menurut Ya. pandangannya Pak Manik dan Ledogas itu seperti apa? Kira-kira sependapat nggak atau punya pandangan yang lain? Ya, kalau dari aku ya, ini kalau kami di sini ada kontrolnya. Jadi ketika karena kan kita punya shift itu kan dari shift pagi dan shift malam ada. Jadi Ya. untuk truk-truk besar itu biasanya kita ada juga shift malam. Nah, untuk shift malam itu kontrolnya gini, dia ada semacam alat untuk melihat mata kita. Jadi ketika kita gini gitu ya, gini, Ya. itu akan berfungsi, dia akan menggetarkan kursi. Jadi, bangun, Hmm, bangun, 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 gitu kan. Nah, dia kemudian bangun gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dia masih ngantuk lagi, dia akan getarkan lagi. Bangun, 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 bangun. hmm, iya, iya. Nah, ketika sudah mau masuk ketiga kali, itu akan diberikan notifikasi kepada dispatch, itu kontrol dari dispatch. Hmm, Nah, dispatch akan telepon supervisor lapangan. Ini hotak nomor sekian, ini si pengemudinya ngantuk, bisa nggak diganti? Nah, nanti datang supervisornya mendekati, oke, kamu ganti. Ini ada orang baru orang lain yang naik, kamu istirahat dulu. Nah, biasanya kalau gitu malam. Nah, biasanya sih mereka tuh terjadinya mendekati subuh. hmm, Ini udah jam-jam capek letih gitu ya. hmm, Ya, kalau zaman capek letih biasanya tetap itu juga di apa banyak itu terkait dengan telepon dari dispatch kepada supervisor itu biasanya mereka subuh. Nah, seperti itu. Jadi walaupun memang ini alatnya nggak murah sih, tapi kalau daripada nggak mungkin kan setiap kontrak ada satu orang temenin gitu kan, hmm, karena hmm. yang lain juga kan mereka harus kerja juga. Betul, betul. Jadi hanya ini jangan sensor mata aja, dilihat kalau udah gini atau dia begini aja. Nah, gini gini gitu kan. Biasanya kan kontrak aduh gini gini gitu kan. Itu kan kita ketat tuh bos gitu. Gitu. Kamu ngantuk Nah, ya gitu. Kayak iya, iya. ditepok-tepok kayaknya ngantuk ya Nah, ini gitu. menarik nih Pak Manix ya. Kalau Hah? tadi yang kita bicara journey management plan sama Lai Douglas ya, yang biasa dulu di oil and gas ya lah ya. Itu mungkin Mhm. lebih banyak memang pengaturannya atau kontrolnya lebih ke administrasi ya. Mulai Ya. dari pre-start check, terus tadi ada body system tadi yang nemenin. Tapi kalau dibilang Pak Manix tadi tuh kontrolnya udah lebih tinggi lagi tuh. Kalau kita bicara Iya, tentang hierarki pengendalian bahaya ya. Di atas Ya. eliminasi tadi ada engineering ya. Jadi ada iya, penambahan kontrol khusus tadi adalah sistem ya untuk melakukan pemantauan face recognition atau iya, untuk menilai ekspresi wajah tadi ya Pak Manix ya. iya. Itu Biasanya di biasanya terinstall mata. di unit-unit ya Pak ya. Iya, jadi dia di depan, persis di depan steer wheel. Di depan steer wheel. Hmm. Mhm. Lihat. Dan itu untuk kalau di tempat kerja sekarang itu di semua unit Pak atau hanya untuk unit-unit tertentu aja? Untuk ini, untuk alat hanya untuk haul truck, Untuk haul truck ya yang memang yang haul truck yang mobilitasnya besar. tinggi. Mungkin kalau kayak Iya, ekskavator yang di satu tempat misalnya itu enggak. nggak perlu ya. Enggak. Kalau ekskavator tidur ya, aduh, terlalu. Iya itu. Iya betul betul. Jadi ya benar-benar bagus ya dan itu efektif ya Pak Manix ya Ya dari sistem sejauh itu. ini ya ya apa namanya sejauh ini sih kita lihat bahwa itu selalu dikontrol, di spare oleh Mm-mm. lapangan. Jadi kalau alatnya rusak pun juga diganti. Oke oke. Nah, ini menarik nih. Mungkin dari Ledo Glass ada tambahan lah. Eh, Tadi yang dibilang Pak Manik, ya, itu benar ada dan mahal itu alatnya ada. Mm-mm.
berapa unit, tapi tadi benar juga di haul truck. Terus mengenai kontrol ya, kontrolnya udah lebih bagus mengenai itu, dan terkait sistem fatigue management itu sudah masuk sistem manajemen di sini. Sistem manajemen salah satu klausul ada di sini. Jadi sudah diatur dari roster kerja, terus dari cuti, waktunya cuti, dan sampai akhirnya jam kerja juga itu sudah diatur semua, sudah masuk. Dan dari kita safety dari HSE mensosialisasikan ya terkait klausul tersebut ya, atau elemen tersebut, lalu memastikan ya bahwa setiap setiap persyaratan-persyaratan yang ada di sub elemen itu berjalan. Gitu. Terus kalau dulu saya pernah juga tuh pakai kode ya, misalnya si dispatch bilang A, maka operator harus bilang B. Oh, Dia tuh di salah respon ya. satu yes. Net response. Itu salah satu kontraktor tambang. Melatih fokus ya jadinya ya, melatih Iya, fokus si operator ya. seperti itu kita. Jadi misalnya kita bilang A, si operator harus bilang B. Kalau misalnya D jawabannya C, udah kasih turun itu operator. Iya, betul-betul. Iya. Nah, ini mungkin kita menjelaskan dulu nih Pak Manik sama Lay Douglas nih. Mungkin nanti dari yang nonton podcast kita, ini timbul pertanyaan juga nih dari mereka nih. Kok segitu, tadi kan kita udah bicara tentang kontrol-kontrol untuk pencegahan fatigue ya, atau pengelolaan fatigue ya Pak Manik ya. Mungkin teman-teman banyak yang nanya nih, kok segitunya sih sampai harus install tadi face recognition tadi, sistem tadi, terus harus dikontrol tadi, harus ada dispatch juga yang melakukan pengetesan ya tadi ya, nyebutin kode seperti itu. Emang kenapa gitu? Emang sepenting apa? Nah, buat teman-teman di sini tadi, karena kita adalah apalagi di perusahaan industri pertambangan ya, Pak Manik dan Pak Douglas ya, di mana salah satu aktivitasnya tadi penggunaan alat berat, dan penggunaan alat beratnya juga tadi kita ada posisi yang namanya operator yang sangat beresiko sekali nih untuk ngalamin fatigue, kelelahan. Jadi bukan cuma driver antar kota aja, tapi operator-operator di tambang juga itu sangat riskan sekali. Dan apalagi di pertambangan, terutama pertambangan mineral ya dan batu bara, itu kejadian fatigue itu tuh adalah momok yang yang mengerikan dan yang paling sering terjadi lah ya di industri pertambangan ya Pak Manix ya. Makanya pengelolaan fatigue itu diatur sedemikian rupa. Tadi mulai dari Pak Douglas bilang tadi ya, bahkan dari kontraktor sebelum datang itu di CSMS-nya itu udah diatur juga, ada persyaratan-persyaratan terkait dengan pengolahan fatigue. Saat sudah berjalan tadi, bahkan sampai ke sistemnya, sampai ke administrasinya juga sudah diatur sedemikian rupa terkait dengan fatigue gitu ya, Pak Manis dan Lay Douglas ya. Biar teman-teman nih satu persepsi juga nih sama kita nih, gitu. Ya, kalau ini kan ini kita mencegah fatality. Karena salah satu fatality yang terjadi di tambang adalah di perusahaan-perusahaan yang industri, salah satunya adalah kelelahan. Jadi orang kadang menganggap itu aduh remeh. Udahlah ngambil kopi aja lah. Ya, ngambil kopi, ngambil kacang gitu ya. Kadang-kadang kopi dan kacang itu nggak membantu juga kalau body clock kita atau body kita udah letih, udah tired sekali itu mau kopi satu ember juga ngantuk gitu. Iya betul. Itu Karena ngantuk. memang obatnya ngantuk, obatnya lelah, ya emang cuma satu, tidur ya, istirahat ya. Tidur, iya. Pak Manix ya. Apalagi kita ini adalah manusia siang. Manusia ciptakan Tuhan tidurnya malam, bangunnya siang gitu. Kemudian kita merubah body clock kita dari malam ke siang, ini susah. Betul. Susah. Saya soalnya pernah juga masuk malam itu, kalau sudah subuh itu udah kayak antara sadar dan nggak sadar. Ya, agak sedikit fly gitu. Iya betul. Iya agak fly. Iya setuju Pak Manik. Dan mungkin tambahan juga tadi
ditambang tadi udah dibilang sama Pak Manix juga ya. Pertama karena tadi sifat pekerjaannya ya, pertambangan tadi Ya, yang memerlukan ada operator. Yang kedua tadi dari shift kerja juga ya. Karena di ya, tambang itu mungkin berbeda sama industri lain yang mungkin kerjanya itu dari jam 8 ke jam 5 gitu ya Pak ya. Dari pagi iya, sampai sore. benar. Tapi kalau di tambang itu kerjanya ada 2 shift ya, bahkan mungkin ada 3 shift Iya, juga. ada juga Ada 3 shift shift pagi ya, dan shift betul. malam karena harus beroperasi Iya, 24 jam gitu ya. Dan betul, itu betul. sulit untuk perlu adaptasi ya, terutama untuk kita yang bekerja, yang belum biasa kerja malam. Biasa Ya, kita malam tidur tapi malah disuruh kerja. Nah, itu tadi iya. akan ngaruhin ke jam tidur tadi yang bikin kita lebih cepat fatigue tadi gitu. Oke, sampai sini ada tambahan lagi? Mungkin untuk Lay Douglas? Kalau dari saya, kenapa ditambang hal seperti itu sangat disoroti ya? Karena jalan tambang mungkin Bro Aldo tahu sendiri, pas-pasan. Ya, Ketika terjadi kecelakaan, terus root cause-nya adalah karena fatigue. Akhirnya truk itu atau apalah alat itu menutup jalan. Bayangkan deh, orang mau pulang mungkin dari area kerja ke tempat ke barak atau ke campnya tertunda, terus makanan tertunda karena ya jalan hanya itu gitu. Jalan hanya itu. Walau misalnya pun ada jalan lain, pasti nggak sebagus jalan yang utama kan. Kita tahu itu. ya, Gitu. Jadi makanya hal terkait hauling ya gitu ya itu harus sangat disoroti karena ya pertama adalah nyawa manusia, kedua itu akan menutup operasional. ya. Itu bisa menutup operasional ketika jalan itu akhirnya tertutup. Itu sih dari dua aspek ya. Selain dampaknya ke keselamatan, dampaknya juga ke operasional ya, ke produktivitas ya. Iya. Gitu Ya. ya Bang Douglas ya. Oke, siap-siap. Nah, satu pertanyaan lagi nih mungkin Pak Manik dan Bang Douglas. Tadi kalau kita bicara pengendalian-pengendalian yang ada di perusahaan-perusahaan untuk mengendalikan fatigue. Pertanyaan berikutnya nih, biar teman-teman tahu juga nih. Kita Ya. sebagai personil HSE untuk mencegah terjadinya kecelakaan karena fatigue itu tuh, apa aja sih yang perlu kita lakukan nih? Dan program-program apa aja biasanya di tempat kerja yang bisa kita terapin nih? Iya, kalau Silakan dari Douglas. saya sih ya, pertama begini, bahwa kita ini eh, banyak kali juga tidak terbiasa dengan industri. Jadi dipikirnya kalau kerja itu ya udah kerja gitu, datang kerja, datang pagi, pulang sore gitu. Nah, ketika masuk malam, dia bingung. Dia pikirnya sama seperti masuk pagi dan pulang sore gitu. Dan dia tidak menyadari bahwa ada kelemahan di mana dia akan mengantuk, akan letih. Nah, dari situ kita mulai dari program-program pengenalan dulu, apa sih ini fatigue gitu. Yeah. Apa sih lelah, ya, apa yang harus kita lakukan, apa pencegahannya, ya karena seperti tadi ya ada supir-supir tadi tuh taksi online, ketika mereka bawa itu, saya nggak yakin mereka tuh tahu apa tuh lelah. Ya. Pokoknya selama selama masih bisa injek gas ya injek gas gitu kan, selama masih ada bensin ya jalan terus. Gitu. Nah, padahal dia membahayakan dirinya dan membahayakan penumpang. Gitu. Ya, seperti itu sih menurut saya. Ya, jadi perlu kita berikan pemahaman ya tadi ya, Ya, sosialisasi terkait dengan fatigue itu apa, dan memang pengendaliannya adalah harus diketahui ya sama si orang yang terlibat tadi ya, sama si ya, operatornya atau drivernya tadi ya Pak Manix ya, ya, biar mereka juga aware bahwa ada yang namanya kemungkinan untuk fatigue dan itu harus dicegah gitu ya. Nah, salah satu betul. tugasnya kita sebagai personil HSE ya itu ya Pak ya, kalau di tempat kerja atau di lingkungan kita nih, ya kita bertugas lah untuk Ya, memberikan pemahaman gitu ya, ya, biar mereka juga aware. Oke, itu salah ya. satu tugasnya tuh dapat clue dari Pak Manix. Berikutnya, Ledo Glass, ada lagi nggak? Kira-kira apa Iya. aja yang perlu kita lakukan nih sebagai personil HSE? Tadi udah ya. Kita personal HSR harus ngapain. Jadi tadi yang Pak Manik bilang itu benar banget. Paling menambahkan sedikit saran pertama dari MCU sebenarnya sudah bisa sudah bisa ada gitu, sudah ada aspek untuk mencegah fatigue. Contoh misalnya ada beberapa sakit yang dia menyebabkan mudah mengantuk gitu.
Iya. Ya. Ada beberapa sakit yang menyebabkan dia mudah mengantuk. Nah, ketika dia punya itu, ya berarti dari rekrutmen udah nggak bisa. Itu sebenarnya salah satu kontrol. Itu tadi. Terus terkait awareness yang Pak Manik bilang tadi ya, ada trainingnya ya Pak kita di sini kalau nggak salah. Ada trainingnya fatigue management. Ada trainingnya, ada tesnya. Terus ada apa tadi saya bilang, ada elemennya juga dalam sistem manajemen keselamatan di sini ya. Jadi dari kita sebagai personel HSE yang memastikan bahwa kontrol-kontrol itu, persyaratan-persyaratan itu berjalan. Dari apa ya, dari kita ke lapangan, kita cek ke si operator bagaimana dia mengendarai alat yang dia sedang operasikan. Terus kita juga bisa melakukan audit ya, terkait pengoperasian alat berat ataupun LV. Kita bisa cek itu berjalan atau tidak sistemnya, ambil aja sampel. Gitu. Kita sih harus melakukan itu ya. Dimasukkan juga di program kita tahunan. Bagus itu. Iya. Juga menambahkan juga ini kalau di sini kita ada semacam gizi. Jadi di masing-masing tempat makan karyawan itu kita tempelkan gizi-gizi apa yang bisa mendukung kita agar kita bisa sehat gitu. Ya, karena kan namanya orang nih ya, kalau udah punya uang, wah udah beli apa aja, makan apa aja gitu ya. Tapi itu tidak membuat dia semakin sehat, semakin fit gitu ya dalam bekerja. Nah itu kita biasanya kita sampaikan juga gizi-gizi apa sih dalam makanan ini. Nah, pasti kan setiap perusahaan udah menghitung ya, sudah menghitung kalori, sudah menghitung karbohidrat gitu. Jangan sampai karbohidrat semua, jangan sampai juga yang pokoknya semua jangan sampai berlebihan lah gitu. Harus ada porsinya gitu. Betul. Jadi makanannya jangan kebanyakan kalori doang sama gula gitu ya Pak Manik ya. Iya, nasinya segunung gitu kan. Iya. Jadinya ngantuk. Kalau malam gitu kan pas sudah kadang di sini kita jam makan itu jam 11 malam ya, jam 12 malam gitu. Kalau masuk malam. Itu nasinya segunung begitu, ya udah. Asik tidur sampai situ. Saya jadi keinget masa lalu nih Pak Manix. Dulu waktu kerja di set pernah ketemu yang kayak gitu Pak. Kebetulan kita untuk vendor makanannya waktu itu belum meet requirement lah. Jadi kita masih pakai lokal gitu. Nah itu makanannya, nasinya segunung, lauk sama gorengan yang paling banyak Pak, bakwan yang paling banyak. Jadi memang berasa banget ya. Dan itu emang berasa banget ya, bener-bener ya. Kalau gizi kita kurang gitu, itu akan ngaruh banget sih sama daya tubuh kita gitu. Bikin kelelahan kerja juga sih. Nah, berarti kalau boleh saya simpulkan dikit nih dari masukan dari Pak Manix tadi sama Ledoglas nih menarik banget. Pertama tadi ada training loh bahkan ya. Jadi kita memberikan sosialisasi, ada training untuk para pekerja nih biar aware juga, dan sebenarnya fatigue itu juga bisa dikelola gitu ya, dan bisa kita manage mulai dari jam tidur, pola makan tadi itu ada cara-caranya. Nah itu kita perlu menginformasikan tuh para pekerja. Kedua tadi Douglas bilang juga, bahkan di saat penerimaan karyawan pun itu fatigue itu harus sudah mulai diidentifikasi juga ya, mulai dari hasil MCU-nya dengan job desk-nya. Kalau memang job desk-nya sebagai operator, misalnya di mana dia perlu fokus dan harus minimal banget potensi fatigue-nya, maka jangan terima pekerja yang MCU-nya itu misalnya perlu obat rutin, minum obat paracetamol misalnya ya, yang bikin orang ngantuk. Nah, jangan diterima seperti itu gitu. Jadi harus ada pengaturan gitu dari kesesuaian job desk dengan hasil MCU-nya gitu ya. Tadi Pak Ledoglas ya. Yang menarik. Terus yang ketiga juga tadi ada tugas kita sebagai HSE apa ya, melakukan pengecekan ya dan kontrol ya. Makanya kalau di tambang itu kan seringnya Bang Douglas ya, kita keliling lapangan jadi HSE jangan diem aja nih di kantor nunggu kabar ada kecelakaan atau enggak, tapi kita patroli nih. Kalau kita ngelihat jalan di lapangan ada unit jalannya mulai zigzag gitu nggak jelas atau tiba-tiba ngerem, nah itu kita bisa tuh
mulai tanyain, mulai stopin dulu, kita tanyain, kita cek, ada namanya fatigue check ya, Pak Manix ya. Ya. Misalnya nanti dikasih warna, kode warna, ini warnanya apa, nanti orangnya tersebut akan jawab gitu. Jadi Ya. kita cek juga, jadi kita harus proaktif juga tadi. Itu adalah peran-peran kita sebagai personil HSE untuk tadi mencegah yang namanya fatigue gitu ya, Pak Manix dan Ledoblas ya. Ya. Oke, Ya. siap-siap. Oke, Kalau kalau di, begitu, kalau di terakhir kalau di kami juga ada ini, ada stretching. iya stretching ya salah satunya Jadi ya. kalau misalnya sudah fatigue gitu ya, kita berhenti sebentar mobil, kita parkir, kita keluar dari mobil, buka jendela, stretching, terserah lah stretching bagaimana gitu ya, supaya kita kembali fokus, ya kembali kita bisa ini. Nah, kalau sudah selesai stretching, kita kembali ke mobil, kita bawa mobil, oke. Nah, itu gimana? Habis itu kalau misalnya masih ini lagi, berhenti lagi, stretching lagi. Kalau enggak, kalau emang udah ini udah berhenti aja, tidur aja udah, tidur aja. Daripada kita celaka kan, mau terusin. Iya, betul Pak Manik. Oke. Oke, siap-siap. Bang Douglas ada yang mau tambahin lagi? Atau kita bisa lanjut nih ke video berikutnya nih? Oh, masih ada? Masih ada Masih ya. ada nih. Kita lihat dulu. Tadi kita baru bahas satu tuh tadi terkait dengan fatigue nih. Nah, Oke. kita kira-kira di video kedua ini ngebahas apa ya? Nah, kita coba cek ya. Nah, sudah terlihat? Udah. Wah, apa Oke. nih? Oh, Ini ada masih pasir ya? Ada pasir. cukup dengan alat berat juga nih Oke, sip. kejadiannya nih. Satu, dua loader, satu truk. Oke. Mm-mm. Waduh, Mungkin kalau orang awam melihat ini dikiranya sengaja kali ya, Pak Manix dan Ledoglas ya. sebenarnya main-main. Ini orang sengaja kali ini mau nyalakain Gawat orang ini. lain gitu. Dia Dia sudah udah gabung struggle. ya sama pasir ya dia. Dia sudah Waduh, struggle kenapa dalam terus ya? Itu dimasukin kemana ya? kayaknya eh, seperti batching plan kan? Seperti batching plan. Waduh, kalau batching plan sih udah selesai ya. Itu tuh Ini Oh, masih masih ada orang itu. pergerakan? masih muncul. Nah, Sadar dia. baru sadar ya. Langsung lompat orang, Sadar wah, terus kemana itu operator? potong. Atau kemana tuh operator lari? Itu dia tuh operatornya tuh. Iya. Kalau aku melihat itu adalah sebenarnya dari sisi eh, apa namanya, mengelola tempat kerja, Hmm. ya, mengelola tempat kerja. Karena kalau kita lihat itu si karyawan satu orang mungkin dia sebagai supporter ya. Nah, em, tidak pada tempatnya dia harus berada di tengah-tengah dua buah loader dan satu truk. Mm-mm. Karena titik blind spotnya si operator loader ini cukup banyak ya, cukup banyak. Dan ketika dia diambil seperti itu, dia pun juga berpikirnya nih, mungkin berpikirnya, wah ini si kawan satu ini main-main sama saya kah? Gitu, main-main karena awalnya kan nggak tahu kan, dia pikirnya main-main. Baik si operator juga nggak tahu, tapi si ini juga pikirnya main-main kan. Tapi ketika masuk pasir, ini ya bukan main-main lagi, ini serius. Jadi mengelola tempat itunya, jangan ya apa, melibatkan manusia sebagai supporter ini berbahaya ya. Padahal dia tuh kalau lihat dari ininya kan itu ada kamera CCTV di atas kan. Jadi Mm-mm. sebenarnya dia punya tempat di atas kalau misalnya apa namanya dispatch kali ya, Mm-mm. untuk melakukan kontrol terhadap ini, nggak perlu harus sampai di bawah gitu. Oke. Kan Malah kalau saya lihat mungkin itu tadi
yang jadi korbannya itu mungkin ya, saya nggak tahu ya, kalau lihat dari videonya mungkin bukan orang yang ditunjuk sebagai spotter kali ya Pak Manix ya. Soalnya kelihatannya kayak orang Iya. kebingungan aja sih di tengah-tengah itu. Apa Iya, memang orang terlalu asing? terlalu berani sih, terlalu berani. Iya. Terlalu Apa berani. memang orang asing atau memang orang yang ditunjuk sebagai spotter? Kalau orang sebagai spotter kan harusnya setidaknya dia memberikan gestur tangan atau arahan gitu ya. Iya, Ya, Tapi tadi poinnya dapat banget tuh dari Pak Manix ya, bahwa pengelolaan tempat kerja tadi kalau memang pun ada spotter, perlu dipikirkan di pengaturan kerja ya. Kalau tadi perlu ada kamera, ya ada dispatch ya dispatch aja, nggak perlu ada orang yang harus interaksi iya, langsung dengan unit gitu ya. Dan benar. kalau sekalipun tetap ada spotter ya setidaknya spotter itu di di training ya agar sesuai iya, dengan fungsinya. Mulai diberikan apa pelatihan misalnya tentang Iya, gestur tangan dan juga kelengkapan peralatannya ya. Mulai betul. harus pakai safety vest gitu ya atau yes. rompi biar terlihat gitu sama si operatornya. Karena tadi kalau kita lihat ya Pak Manix dan Ledoglas ya, itu kita ngelihat dari jauh masa sih operator nggak ngelihat, tapi kalau secara kondisi aktual sebenarnya itu nggak kelihatan sama sekali sama si operatornya ya, Iya. karena tadi ada namanya blind spot gitu, titik buta ya, Dia tertutup bucket, tertutup Tutup baketnya bakatnya. betul. tutup bucket. Bahkan jangankan alat berat seperti itu ya Pak, mobil kita aja yang biasa nih, mobil yang kita bisa gunakan itu aja ada titik butanya juga ya yang tidak Iya, terlihat ya, iya, iya, iya. apalagi yang alat sebesar itu gitu. Iya. Iya iya. Ledoglas ada tambahan lagi dari analisa kecelakaan tadi dari video tadi? Eh, Tadi yang Pak Manik bilang udah benar ya terkait apa spotternya. Tapi kalau kalau yang Bro Aldo bilang itu bukan spotter ya berarti emang perlu ada demarkasi tuh mana jalan Hmm, pejalan kaki, Mm-mm. di mana dia boleh jalan kaki atau siapa, ada ada demarkasi jalan di situ. Jadi dia hmm, nggak langsung lewat-lewat area alat berat sedang bekerja. hmm. Itu aja sih tambahan dari saya. Dan terkait spotter jangan meremehkan ini ya, jangan meremehkan risiko yang bisa terdampak pada spotter ya, atau apa Iya, dibilang kalau di tempat lain tuh. Apa ya? tukang parkir kali. Ya seperti Hmm, itulah ya, hmm, tukang nah, parkir gitu. tukang parkir. Nah, Iya, itu ada tekniknya, bukan betul. hanya dia Ya, kasih tangan stop, nggak ada. Itu kalau itu polisi cepet itu Iya. kasih tangan stop, nggak ada tekniknya, ada teknik supaya dia apa, ada trainingnya supaya Hmm, dia tetap terlihat sama si pengendara atau sama operator. Dia memposisikan dirinya di apa tempat yang aman sehingga nggak tersenggol, nggak tertabrak. Tadi juga apa Bro Aldo bilang memakai life vest yaitu banyak. Tapi ya. kalau dari sisi apa dua tadi, apabila spotter ya dia harus training. Yang kedua, apabila dia bukan spotter, berarti harus ada demarkasi tempat orang pejalan kaki. iya betul. Mm-mm. Aku juga nambahin sedikit tadi terpintas satu hal. Ini kan sebenarnya pasir ya. Kalau Hmm, pasir itu kan tidak membutuhkan akurasi dari seorang spotter ya, menurut aku Iya, ya. Kalau Charlie kecuali dia adalah mengangkut steel, barang-barang hmm, yang perlu di stacking gitu ya, dan harus presisi itu untuk stacking. Ini kan pasir, loader dorong, angkat, iya. masukkan loader, masukkan dalam bucket loader, udah tinggal tumpah gitu kan. Nggak perlu harus, oh ini kurang dalam, kurang banyak kan nggak perlu. Ini udah tahu operator loader kalau udah penuh ya dia bisa angkat gitu kan. Hmm, betul. Berarti tetap ya tadi kalau kita lihat dari pengolahan tempat kerja ya, kalau iya. memang tadi itu ada area pekerjaan yang perlu dipastikan pengolahan tempat kerjanya itu tadi benar ya Bang Douglas ya, perlu ada demarkasi ya untuk menunjukkan Ya, ini area yang nggak boleh dilalui orang. ya, Betul. Itu karena ada interaksi dengan alat berat gitu. Nah, tadi resikonya kalau kita interaksi sama alat berat ya unit sama unit aja bisa hancur apalagi orang sama unit iya. gitu ya. Bang ya, Iya. salah Dan satunya tuh. dan itu sebenarnya kalau ini bisa pakai radio,
Ya. Ya, pakai radio. Jadi misalnya, oke, loader nomor sekian, kita butuh pasir ya 3 bucket. Nah, udah, tinggal dia maju mundur aja kan. Iya, betul. Nggak Oke. perlu harus, Mengenai karena juga kalau di message. situ dia juga track juga akan kedengeran. Iya. Betul. Nah, kalau misalnya nih seandainya Pak Manix dan Bang Douglas ditempatkan di sini nih, di tempat kerja ini sebagai personil HSE, apa yang akan Bang Douglas dan Pak Manix lakukan nih untuk memperbaiki agar nggak sampai lagi kejadian yang serupa terjadi gitu? Yang pertama sih mengatur flow-nya lagi tuh. Jadi di mana posisi truk, di mana posisi loader, di mana posisi pasir, gitu kan? Karena itu 4 hal atau 3 hal yang terkait dengan pengaturan tempat kerja tadi. Ya, mungkin ini entah ini semacam base plan kali ya, katakanlah semacam base plan lah. Nah, dia harus tahu di mana tempat pasir, di mana tempat loadernya gitu. Nah, ini kan tadi kalau kita lihat pasirnya di sebelah mana, truknya di sebelah mana gitu kan. Saya juga bingung nih. Bagaimana sih dia nih mau buang pasirnya itu gitu. Tapi Iya, bingung. Kok nggak jelas gimana ya sih ini pengaturannya pasirnya ya. kok di sini, kok bisa pasirnya di situ, truknya di sini gitu. Ya kan? Nah, itu sih sebenarnya kalau dari aku sebagai ini kita bicara sama manajemen bahwa ini coba dilihat lagi nih. Kira-kira kita efektif gak nih kerja kayak gini gitu. Berapa kali, karena kan loader itu kan di availability-nya kan apa namanya, dia harus dihitung ya. Misalnya 1 hari itu berapa, katakanlah misalnya dia harus bisa menggunakan semen, pasir harus bisa mengangkut katakanlah 10 bucket, kalau nggak tahu 10 bucket. Nah, kita kan harus lihat nih. Ini manuvernya aja udah berkali-kali, udah nggak sempit, nggak bisa masuk lagi ininya. Nah, seperti itu saya tuh lebih ke arah pendekatannya kepada arah ke manajemennya. Oke. Jadi selain dari bahaya interaksi unit tadi, itu ngaruh ke produksi juga ya, produktivitas ya, Pak Iya, Manix ya. Mulai iya, dari fuelnya mungkin ya, kalau dia nggak efektif gitu, harus berapa kali iya, manuver, nggak diatur pengaturannya, itu ngefek juga ke produktivitinya ya. iya, Semakin banyak fuel yang bakal habis tadi, terus waktu juga jadinya nggak efektif gitu ya, Pak Manik ya. iya, Jadi yang perlu dilakukan pertama, mapping dulu kira-kira seperti apa nih pengaturan kerjanya yang lebih efektif, pengaturan tata letaknya ya, dan cara kerjanya seperti apa. Ada lagi Lea Douglas mungkin? Dari saya tambahannya, selain yang Pak Manik bilang tadi itu udah saya setuju sekali ya. Terus paling mengenai resource ya, mengenai resource. Jadi kalau dia spotter berarti harus di training, iya, operator juga harus ada training ya, supaya dia tahu bahwa alat yang dia operasikan itu ada blind spot, spotter juga harus tahu ya kalau memang itu spotter. Itu terkait resource, terkait pengelolaan lingkungan kerja, ya itu tadi demarkasi ya, harus ada iya, jelas demarkasi. Dan tadi teknik bekerja harus direview kalau sudah area seperti itu ya pakai radio lebih iya. bagus daripada ada risiko di situ orang bisa tertabrak. Iya. Itu sih dari saya. Nah, dari tambahan dari saya juga, nah kami juga punya pengalaman seperti itu. Kalau yang membutuhkan stacking yang presisi, kan orang harus ada di situ kan. Nah, biasanya kalau kita itu, nah ini agak sedikit mungkin dibilang wah itu seperti kayak apa gitu. Nah, tapi gini, ini ada orang dia bawa semacam eh, bendera yang tingginya melebihi dia. Dia pegang itu bendera. Jadi kan kalau blind spot itu kan karena dia tidak bisa lihat kan, tidak bisa lihat. Tapi kalau dia bawa suatu bendera, entah itu pakai kain kah, entah itu pakai bendera putih atau bendera putih, nggak masalah lah. Tapi yang bisa extend di atas kepalanya dia mungkin sekitar 1,5 meter lagi, sehingga operator bisa melihat, oh si spotternya di situ gitu. Daripada dia harus cari kan di mana nih orang, ya kan nggak kelihatan. Nah, jadi bisa di apa namanya diakalin dengan cara seperti
seperti itu gitu ya. Dan kalau seandainya ini juga ada juga yang pakai fluid ya, ketika maju pit atau gimana gitu ya, sehingga ketika operator dengar oh suara fluid dari sebelah sana, tapi dia ada di sana gitu. Seperti itu sih contohnya. Iya betul. Jadi sebenarnya ada bermacam cara ya tadi untuk mengatur yang namanya blind spot ya tadi ya. Ya. Mungkin karena terbatas dari unitnya nggak bisa terlihat dari blind spotnya tadi ya, ada cara-cara simpel juga tadi ya, pakai bendera atau pakai peluit tadi untuk mengkomunikasikan bahwa nginformasiin ke si operator bahwa lagi ada orang di sekitar situ gitu ya Pak Manix ya. Iya. Iya ya. Dan tadi bener banget sih dibilang Bang Douglas ya terkait dengan demarkasi, dan mungkin tadi kalau boleh nambahin sedikit lagi, pengaturan juga untuk mencegah orang asing ya masuk ke dalam kantor, ke dalam tempat kerja ya, ini penting juga ya. Itu kita perlu atur juga tuh sebagai seorang safety, jangan sampai tempat kerja kita ini bisa dengan mudah diakses sama orang-orang masyarakat sekitar misalnya, yang dimana mereka tuh bisa terpapar langsung sama bayar tempat kerja kita gitu ya. Dan ini Terus sebenarnya kita, Pak Manix boleh dibilang namanya job security ya. Job security ya, betul. Job Dan salah satu tantangan juga mungkinnya di tambang ya, Pak Manix dan Le Douglas ya. Ini kalau kita lihat selain di industri tentang pasir ini juga ya, di pertambangan juga ini sering nemu juga nih. Mungkin karena area kita yang luas, nah seringkali kita nggak bisa ngatur juga, walaupun udah dibuat nih gate masuk, gate keluar nih ke area pertambangan, tapi kadang-kadang ada aja masyarakat gitu yang datang mancing ke pon gitu ya, mancing ujung-ujungnya dimakan buaya, kena kecelakaan seperti itu gitu ya. Pernah ada nggak pengalaman Pak Manis atau Le Douglas tuh? Aku ada teman cerita, bukan aku sih, teman cerita. Nah dia waktu itu kan dia mau blasting tuh, blasting. Nah kemudian di tempat blastingnya itu udah clear nih orang sudah clear, sudah ada orang jaga clear ini. Tapi ada sekumpulan bebek masuk, terus blasting. Nah, memang bebeknya tidak kena blasting, tapi terkena air blast dan suara blasting, mati tuh bebek. Jadi tuntut sama warga supaya ganti bebeknya. Iya ya. Terus jadinya dibayar juga tuntutannya ya. Kalau orang sudah clear kan, iya. Dia sudah mematikan. Orang ada nggak? Nggak ada. Semua clear, sudah clear. Ada bebek. Iya betul. Nah itu ya, kalau ditambang itu bukan cuman tadi hal-hal yang kalau saya sih sering nemunya itu sih, sering-sering berita-berita yang terdengar itu Pak. Jadi orang luar, masyarakat sekitar masuk ke area tambang, tenggelam di pon, misalnya di aktivitas seperti itu, atau makan buaya misalnya ya, seperti itu. Terus tadi juga, apalagi di tambang itu ada aktivitas namanya blasting atau peledakan ya. Nah, apalagi itu jelas-jelas tuh yang kalau kita terpapar blasting itu ya langsung nyawa taruhannya ya. Jadi memang pengaturan area kerja itu penting banget gitu. Oke, dari Le Douglas ada tambahan mungkin? Kalau di sini, kalau di underground juga ada tuh teknologinya. Jadi kalau si pekerja megang suatu alat, saya mau sebut nanti nggak usah deh. Dia pegang suatu alat, itu nyambung sama si operator. Jadi di dalam cabin operator itu kalau dia si alat yang dipegang sama pekerja itu dekat, dia semakin bunyi, jadi kayak sensor. Sensor. Jadi kayak sensor. Alat beratnya akan bunyi dia di depan alatnya itu. Gitu. Semakin dia dekat, semakin kencang bunyinya, dan semakin durasi bunyinya semakin panjang. Dan juga ada ininya, ada berapa orang kelihatan, berapa 1 orang, 2 orang, 3 orang kelihatan ada displaynya. Ada displaynya, betul. Ya, display. Lumayan itu lah sensornya itu dikelola di control room-nya atau dicantolin di setiap personil gitu, Bang Douglas, sensornya tadi. Kita bawa.
Jadi itu Oh, oke. suatu kewajiban dibawa ke tambang bawah tanah. Semua personil harus punya itu gitu ya? Iya, nempel sama lampu. Lampu tambang. Iya, iya, Nempel iya. tambang yang ada di Lampu kepala tuh. ya lampu tambangnya itu ada sensornya, itu dia memancarkan sensor. Ya, Dia sebagai pemancar, penerimanya adalah alat yang ada di dalam alat berat itu. betul. Gitu. Receiver transmitter lah Iya, Iya, seperti iya, itu. iya. konsepnya. Lumayan sih, bagus. Iya, Ya. bagus dan harganya juga bagus kali ya. Tetapi ya Nggak tahu di keluarga. demi keselamatan ya ini ya salah Iya, satu kontrolnya juga gitu. Dan memang sekarang-sekarang ini keselamatan itu udah harus dialihkan ke engineering tadi ya, Pak Manis dan Lay Douglas ya. Kita nggak bisa terus depend sama iya, pengendalian administrasi ya. Karena kalau Setuju. administrasi itu lag-nya itu sangat besar lah. Kemungkinan betul. gagal itu kita lalai besar, tapi kita udah mulai harus sering nih Ya, Benar. gunakan Karena engineering tadi. dia Ya gimana, Lay Douglas? sekarang yang bersifat administratif itu bergantung ke manusia. Betul. ya. Mm-mm. Dan juga Dan efektivitas kontrolnya jadi semakin kecil harusnya. Betul. mm-mm, Nggak efektif, jadi semakin itu kan kalau secara pakai kita teori Hiradese, semakin kita mengandalkan manusia atau pakai paper, itu semakin efektivitasnya semakin kecil kan. mm-mm. Ini kita pakai dengan engineering atau eliminasi apa gitu. Iya. Iya, betul. Setuju banget Pak Manis dan Lay Douglas. Oke, ada lagi tambahan mungkin dari video tadi? Lay Douglas, Pak Manis? Dari yang tadi, ya itu sih. Jadi eh, konsep HSE ini kan unik ya. Mm-mm, Kita nggak hanya menganalisa dalam satu aspek. mm-mm, Beberapa aspek harus kita analisa. Jadi memang sebagai personil HSE, ya kita harus kuat ya dalam menganalisa sesuatu, itu satu. Yang kedua, jangan malu nih untuk berdiskusi kayak gini nih, kayak kita sekarang. mm-mm. Ya, jangan Setuju. malu, jangan segan. Kalau memang kita nggak tahu, kalau memang kita butuh ide dari rekan kita, ya silakan. Kita harus banyak diskusi kalau tadi ya terkait alat berat, kita bisa ke trainer ya, Pak Manik ya. Ya, Kita bisa ajak trainer untuk diskusi karena mereka yang mempunyai skill yang lebih mendalam terkait itu gitu, terkait blind spot, mungkin mereka lebih tahu terkait spotter, teknik-tekniknya, bagaimana menjadi spotter yang baik, mungkin mereka lebih tahu. Jadi kita harus banyak diskusi juga ke berbagai ke berbagai posisi, ke berbagai ilmu ya, banyak. Jadi sebagai personel HSE jangan segan-segan untuk berdiskusi, silakan aja. ya kalau aku tambahin sedikit bahwa seperti pada podcast sebelumnya, nah supaya kita nyambung nih ya, podcast Mm-mm. sebelumnya, Iya. bahwa seorang HSE harus memahami proses. Mm. Betul. Proses di tempat kerja itu harus dia paham. Jadi tidak bisa hanya pahami parsial. Misalnya parsial spotter, parsial loader, parsial truck gitu ya. Nah, kita harus pahami semua nih yang ada di dalam lingkungannya, di lingkupnya dia sebagai HSE, sehingga dia bisa mengamati ini sebenarnya bisa nggak kita improve, bisa nggak kita perbaiki gitu prosesnya ini. Memang membutuhkan jam terbang tinggi ya, tapi kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Tadi seperti Douglas bilang, ayo coba kita ngomong sama yang lain. Kita coba lihat, kita bertanya sama masukan-masukan, baik dari seorang pimpinan, seorang operator loader mungkin, seorang truk. Coba kita lihat, gimana sih sebenarnya nih? Ada nggak yang kita bisa perbaiki gitu? Nah, ini menjadi safe operation ya. Jadi bukan hanya safe-nya untuk si spotter aja, tapi safe operation. Sempat itu si korban tadi itu yang meninggal, ya kan tutup ini. Selesai kita. Bertahan. Nggak bisa lagi kirim pasir. Yang Iya. terhambat nanti proses konstruksi di luar sana.
Betul, setuju. Iya, setuju banget sih. Ini bilang Pak Manis sama Ledo Glass tadi ya. Kita sebagai SAE, tadi itu sebenarnya hanya contoh-contoh aja lah ya, contoh-contoh kecil banget ya dari sebenarnya Iya, bahaya-bahaya yang bakal kita temuin dan yang harus kita kelola di tempat kerja gitu. Jadi tadi poin pertamanya nih buat teman-teman yang nanti dengar podcast kita, tadi seperti disampaikan Pak Manix, kita tuh perlu belajar terkait dengan bisnis proses ya, tentang iya, proses tempat kerja kita. Kita nggak bisa spot-spot cuman belajar satu bahaya aja misalnya, tapi kita perlu tahu nih kira-kira dan harus sering rajin-rajin ya Pak Manix hmm, ya untuk datang ke lokasi identifikasi bahaya dari setiap bisnis langkah-langkah aktivitas proses pekerjaan di tempat kita seperti apa bahayanya apa kita perlu tuh sering-sering identifikasi tadi. Terus kedua ya lulus dari K3 itu nggak menjamin langsung bisa ya kita iya, langsung iya, bisa mengimplementasikan tempat kerja. Enggak, nyatanya perlu banget belajar nih. Dari siapa? Dari orang-orang yang lebih ahli di tempat kerja kita. Kalau tadi kita pengen tahu terkait blind spot tadi, nah, tanyain ke operator atau tanyain ke trainer yang memang sering kali menggunakan alat berat gitu ya. iya, Pengen tahu tentang bahaya lainnya, langsung tanyain sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya komunikasi itu penting gitu ya. Atau mungkin bisa juga lewat diskusi juga tanyanya ke rekan HSE juga yang di iya, perusahaan lain juga mungkin bisa kayak kita sekarang ya Pak Manix ya. iya, Mungkin kita boleh. beda nih latar belakang pekerjaannya, beda industri, tapi ada beberapa teknologi atau beberapa administrasi yang bisa dilakukan itu kita bisa saling sharing gitu ya Pak Manix ya Iya. dan Loglas. Dan mungkin kalau nambahin sedikit lagi tadi kalau dari video itu kan sebenarnya Fatik blind spot itu nggak cuma di tempat kerja aja ya Pak Manix ya Oh dan iya, Douglas ya. Tadi iya, bahkan Betul. kejadiannya itu di jalan raya gitu. iya, Bahayanya tadi kecelakaan itu terjadi di jalan raya. Jadi sebenarnya kita K3 ini itu bukan cuma ngomongin tentang mengidentifikasi bayar tempat kerja aja, tapi sebaiknya kita membiasakan juga di kehidupan keseharian kita gitu ya, Pak Manix ya. tuh, Setuju. Nah, Douglas ya. Jadi dari situ kita mulai melatih, misalnya tadi kalau Fatik berarti kita pastikan kita mau berkendara ke jalan raya seperti biasa ya kita kelola Fatik kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari itu bakal membantu banget sih ya dalam kinerja kita nanti sebagai K3 seperti itu. Of the Oke, job ada lagi safety. mungkin tambahan dari Pak Douglas dari Le Douglas dan Pak Manix ini yang mau di-sharing ke teman-teman? ya kalau Iya, aku gini, sorry Las, aku dikit ya Las ya. Hmm, Pak. Jadi kalau kita yang karya teman-teman HSC baru ini, coba ketika masuk tempat kerja itu eh, mengamati perilaku orang. Iya, Ya, setuju. jadi agak-agak spend mungkin sekitar setengah jam mungkin. Ya, dilihatin aja gitu. Misalnya ada barikade, kita pasang barikade, tapi orang lewat terus. hmm, Tamatin, jangan langsung tegur. Kenapa kamu lewat ini? Ini salah. Enggak, tamatin dulu. hmm, Kenapa dia lewatin itu? Apa masalahnya? Kenapa? Karena orang itu selalu mencari hal yang mudah. hmm, Dia nggak mau dipersulit. Dia nggak mau dipersulit. Iya. Dia mati dulu, dia mati, lihat, 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 lihat. Oke, oke. Nanti besok amatin lagi itu ya. Ada nanti ada berubah lagi, ada yang barikadenya dipotong misalnya. Sabar dulu gitu ya. Jangan hmm, langsung naik darah tinggi gitu ya. Lihat hmm, dulu. Lihatin dulu kan. Oke. Habis itu baru ambil action gitu. Yang membuat mereka juga, oh iya terima kasih. Ini berarti kita enak nih kerjanya nih gitu. Jangan langsung, oh ini nih dasar si Anu nih kerja juga nggak tahu nih. Ya, udah pensi di luar gitu. hmm, hmm. Betul, Langsung betul. marah. Gitu, saran saya sih gitu. Dan Silakan Pak Tulus. rata-rata Pak Manik setuju banget. Bahkan saya juga dulu begitu ya. Baru lulus kuliah tuh ya taunya kan teori ya. Jadi ya Ah, pikiran awalnya itu kalau ada yang salah itu ya harus segera dibenerin gitu, harus yang iya, 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 seperti itu gitu. iya, Dan Iya. saya ngerasa setelah berjalannya waktu itu nggak semudah itu gitu ya, iya, nggak segampang itu untuk ngelola atau ngingetin orang terkait dengan behavior gitu ya. Perlu proses tadi ya Pak Manix ya. iya. Ada kelas, ada tambahan? Iya. Dia banyak Tambahan banyak pengalaman dari itu nih. Hmm. tambahan dari Bro Aldo dan juga Pak Manix.
Sebenarnya ini teori banget ya, teori banget sih. Jadi, mungkin dulu ada tuh 4 SKS, Human Factor in Safety tuh, Wah, atau Psychological Safety. Jadi sebenarnya safety itu ternyata ada aspek psikologis di dalam tubuh kita, dan itu terpengaruh banyak hal yang di luar dari pekerjaan. Ya tadi menyambung yang Pak Manik bilang, makanya kita harus observe dulu nih orang kenapa nih kayak gini. Ini emang dia dari keluarga yang sering melawan kah sama aturan safety atau bagaimana, atau dia lagi stres. Jadi kita harus ada analisa, observasi dulu gitu. Jadi ya nyambung lah sama teori kuliah ya Bro Aldo. Nyambung banget, iya benar. Gitu. Nah, menariknya nih dari pernah aku nggak kuliah safety. Iya. Dan ini menarik nih, mungkin kita diskusi tambahan lagi nih dari yang Oke, kita sampaikan silakan. tadi Pak Douglas, Bang Manik. Pernah ada, saya waktu itu ngebahas tentang bagaimana cara menegur rekan kerja yang melakukan tindakan tidak aman di video. Ada yang komen tuh, Pak Manik dan Bang Douglas. Apa tuh? Kalau komennya adalah kita satu orang, tapi saya jadi kepikiran gitu dari komennya ya. Kita satu orang personil HSE. Di situ saya ceritakan bahwa kita perlu tahu juga nih, nggak bisa langsung menghakimi gitu ya, tapi kita perlu tahu juga. Kadang-kadang orang-orang tuh punya karakteristik berbeda-beda gitu, isi videonya gitu ya. Jadi ada ciri-ciri orang bagaimana cara tips untuk menegur dengan ciri-ciri tersebut gitu. Nah, komennya seperti ini. Kita satu orang, bagaimana caranya kalau ada pekerja kita 1.000 orang gitu. Masa kita harus kenal semua, kita harus analisa setiap orang itu satu-satu. Kita kapan punya waktu untuk seperti itu kayak gitu kan. Itu bagaimana ininya? Nah, saya jadi kepikiran tuh waktu itu tuh dari komentar itu ya. Cuman yang saya tekankan waktu itu Pak Manik dan Bang Douglas bahwa ingat, safety itu bukan tanggung jawab HSE aja ya. Ini perlu kita tularkan sama pengawasnya masing-masing. Jadi kan nggak mungkin 1.000 orang itu satu pengawas aja. Pastinya pengawas itu punya membawahi beberapa orang tadi. Nah, jadi itulah tugas kita, mentransfer yang kita tahu, yang kita lakukan ke teman-teman kita tadi biar bisa terkelola dengan baik seperti itu. Waktu itu mungkin ada tambahan lagi mungkin dari Pak Manis atau Pak Douglas tuh terkait dengan pertanyaan itu tuh. Mungkin Douglas dulu deh. Ya, soalnya pengalamannya banyak nih. Iya. Nggak banyak-banyak juga sih Pak. Jadi kalau pertanyaan tadi gini, sebenarnya kita dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang unik-unik kayak gitu harus kita dalami dulu nih. Pertama, 1.000 kan nggak mungkin lah dari 1.000 cuma ada satu orang police officer. Saya nggak percaya tuh kalau gitu. Cuma satu. HSE ini deh, apa namanya, Superman. Superman itu 1 banding 1.000. Enggak. Kalau nggak salah saya pernah baca 1:100 ya. Setiap ada satu dia 100 pekerja ya, bener ya? Iya, betul. OSHA kalau nggak salah yang bilang itu tuh. Nah, di ini juga ada, di Indonesia juga ada. Kantor di Indonesia juga ada. Oh iya benar Pak. Ya. Nah, pertama ya itu juga, ya nggak mungkin lah ada satu orang HSE juga di lokasi itu ya, pasti kan ada tim. Nah, berarti kita harus mapping dari 1.000, misalnya ada 200 orang, dia sebagai apa, dia departemen apa, terus 200 orang lagi dia sebagai apa lagi, departemen apa, kan di mapping tuh di situ. Nah, dari situ kita bagi-bagi tugas sebagai tim. Misalnya, oke, saya mengawasi departemen A, kamu departemen B ya. Terus rekan yang satu lagi departemen C. Jadi bagi-bagi tugas, nggak hanya kita sendirian dalam mengawasi, dibilang mengawasi. Ya, mengawasi kan tugasnya pengawas. Iya. Kan kita kan sebagai advisor di situ. Itu jadi kita bagi-bagi tugas nih. Oke, untuk departemen ini adalah A, B, C yang akan memfollow semua aktivitas mereka. Dia tahu dari
sistem berjalannya seperti apa, yaitu. Jadi harus ada bagi-bagi tugas, jangan hanya sendirian. Ya. Itu sih, dan benar kita harus mapping masalah sih sebenarnya. Masalah itu harus di mapping, jangan kita langsung, kalau ada masalah begini bagaimana ya? Enggak, pelan-pelan dulu. Oh, dari sini. Oh, resource kita seperti ini. Jumlahnya sekian, ya harus di mapping. Itu dulu sih dari saya. Ya kalau menambahkan dari Douglas ya, kalau aku sih biasanya gini melihatnya itu biasanya cerminan dari atasan. Ya gampang kok kita. Kalau atasannya itu peduli dengan safety, bawahannya juga peduli. Ya. Ya kita belum datang pun area kerja udah rapi, gitu. Itu gampangnya. Nah kalau seandainya ada area ini areanya nggak bersih, berantakan, ya itu sudah ciri khas pengawasnya. Seperti itu. Ya pokoknya kerjanya kayak semua cepat selesai, semua harus beres, gitu ya. Nah itu seperti itu. Jadi kalau kita ini gampangnya bagi kita mapping pengawasnya ini oke, ini sini, oke ini sini. Nah kita pagi itu misalnya mau kerja nih, pengawasnya ada 5. Ini oke, yang ini 2 lagi nih yang nggak oke nih. Nah kita mungkin lebih sering ke situ, gitu, lebih sering ke situ. Iya. Gitu. Kalau ngadepin satu orang ngadepin ini kan nggak mungkin nih, nggak mungkin menghadapi. Misalnya satu pengawas ada sekitar katakanlah 10 orang, 50 orang, nggak mungkin lah satu orang ngadepin 50 orang. Kita perlu deketin pengawasnya, tanya gini gimana. Ya memang ada juga sih yang kepala batu, ya ada juga, namanya manusia ya. Iya. Tapi bagi saya menarik gini, kalau kita ngadepin orang kepala batu tuh kita deketin dia terus, sampai dia tuh klop sama kita. Jadi jangan dijauhin. Saya pernah menghadapi ekspat gitu ya. Wah pokoknya nih kayak ngadepin hantu. Semua menjauh. Saya deketin terus, ngobrol terus. Akhirnya ketemu hobinya sama dengan saya. Ngobrolin hobi mulu. Abis itu kata ngomong hobi, baru ngomongin safety. Dapat tuh. Udah. Setiap kali saya ke sana, udah nggak ada lagi hantu blaunya, udah nggak ada lagi. Ya, karena kalau bagi kita human approach kan, bukan kita langsung jadi judge gitu kan, jadi hakim ya kan, bawa kayak polisi bawa keras tilang, kamu nggak ada SIM, nggak ada STNK, kamu nggak ada ini. Bisa kita lakukan, tapi kita nggak dapat respect dari mereka. Dan perubahannya pun mungkin sifatnya sementara aja ya, karena memang tegur aja, bukan yang sifatnya permanen gitu ya Pak Maniknya. Ya karena saya juga pernah gitu di radio, awas datang Pak Manik, harus rapi. Saya kan nggak, kenapa gitu? Iya, malah jadi ini juga ya. Bukannya senang kita, tapi jadi kepikiran ya Pak Manik ya. Iya. Mungkin makan orang ini. Iya nih, nih ngeri nih orangnya nih, bisa makan orang nih. Iya. Gitu bro. Ya, itu yang tadi pertanyaan menarik lah, yang bisa kita diskusiin lah Pak Manix ya. Mungkin dia berpikiran yang di pertanyaan itu tadi, kalau misalnya jalur cara cepat ya, kalau safety personil HSE harus mengerti setiap karakter orang, ya kelamaan dong atau rumit dong. Tapi kan sebenarnya memang disitulah seni kita, karena kita beda, mekanik kan ngurusinnya mesinnya diam gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapa. Kalau kita kan approach-nya ke manusia itu karakternya beda-beda, nah otomatis perlakuannya juga bakal berbeda dan perlu kesabaran tadi gitu ya Pak Manix ya. Iya. Betul. Nggak bisa tuh instan, nggak bisa instan. Nah mungkin untuk sesi kali ini videonya baru itu aja kali ya. Kita di sini kan lebih menekankan ya bahwa teman-teman kita bagaimana sih tadi kalau kita ngelihat dari analisa sebuah insiden ya, kira-kira apa yang bisa kita pelajarin
agar kejadian tersebut nggak terulang kembali gitu. Dan tadi kita ada sharing juga nih terkait beberapa pengendalian kontrol atau teknologi-teknologi yang kita gunakan juga terkait dengan pengelolaan bahaya tadi yang udah kita lihat sama-sama gitu.